يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي لنا واغفر لنا ما مضى ولا يهلك رسول الله جاءك به ذي الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جندك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع اللهم صل وسلم وبارك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullah wa daman nafabihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabiha as-sawm fa mata nawati sawma harum 'alaiha wa amma idza lam tanwi wa ma'at nafsaha ta'ama wa syaraba fala yahrumu 'alaiha li'annahu la yusamma sawma. Wa sabiha ketujuh, haram terhadap wanita yang sedang haid as-sawmu berpuasa. Ya, mau puasa wajib, puasa sunat haram bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid. Fa mata nawati sawma harum 'alaiha. Maka kapan-kapan niat berpuasa itu wanita haram atasnya. Ya, haram hukumnya. Bukan ibadah. Puasa ibadah. Namun kalau dilakukan wanita dalam keadaan haid, dia niat berpuasa, haram hukumnya. Ya. Maka di dalam ibadat kita mesti tahu ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, maka tiap-tiap orang yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin, tiap orang yang tanpa ilmu ya'malu, dia beramal, dia amal, enggak tahu dasar ilmunya, enggak ngerti ilmunya. Madudatun la tuqbal, amaluhu, amal-amalnya madudah ditolak, la tuqbal, enggak diterima.
maka mempelajari ilmu agama itu wajib hukumnya. Ya, sabda Nabi, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Wajib hukumnya menuntut ilmu atas tiap-tiap orang Islam, agar kenal kepada Allah, tahu cara beribadah, benar di dalam beribadahnya. Perempuan sedang haid, wah ini kan puasa, ibadah, niat dia puasa sedang dalam keadaan haid, haram hukumnya, haram hukumnya. Wa amma iza lam tanwi wa manat nafsaha ta'ama wa syaraba fala yahrumu 'alaiha. Wa amma idza lam tanwi, adapun apabila tidak niat, wanita yang haid enggak niat puasa. Wa mana'at nafsaha, dan dia mencegah dirinya atau makan, dia tahan enggak makan. Wa syarab, enggak minum. Kan puasa menahan makan, menahan minum dari yang membatalkan puasa. Dia tahan tuh. Dari mulai terbit fajar sampai berbuka, sampai waktu maghrib tiba, dia nggak makan, dia nggak minum, tetapi dia nggak niat, nggak ada niat, palaya rumu, maka tidak haram. Alaiha, atasnya nggak haram. Kalau cuma dia mencegah nggak makan, nggak minum, dari mulai terbit fajar dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang dalam puasa itu membatalkan, namun tidak adanya niat. Fala yusalli annahu la yusamma shauman, karena bahwasanya tidak dinamakan berpuasa. Kan sama-sama juga puasa, nahan lapar, nahan haus, dan nahan dari berhubungan di siang hari dan membatalkan puasa. Bedanya di apa? Di niat. Karena tanpa niat itu tidak terhitung dia berpuasa. Beda tuh ya. Kalau dia niat berpuasa, dia tahan lapar, makan, minum, dia niat itu. Lagi haid, haram hukumnya. Dia nggak makan, nggak minum juga, sama, nahan juga, tapi tidak ada niat. Itu tidak haram karena tidak dinamakan puasa. Kita sholat nggak niat, saya nggak sholat kita. Nggak dinamakan sholat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah amal itu dengan niat. Adanya niat terhitung menjadi ibadah. Kalau nggak ada niat, nggak terhitung ibadah. Harus ada niat. Makanya bagusin niat kita. Fasahin niyata qoblal amal. Baguskan niat sebelum beramal. Niat apa yang cakep? Niat semuanya karena Allah. Allah, jangan yang lain. Dalam bentuk ibadah apa aja niatnya karena Allah. Didasari niat karena Allah, di antara tanda-tanda niat karena Allah ikhlas. Apa itu? Istiwaul madhi wazam, menyamakan pujian dan celaan. Mari lagi, jadi orang yang berpuasa, wanita berpuasa, dia niat berpuasa, sedang dalam keadaan haid, haram hukumnya. Namun dia menahan tidak makan, tidak minum tanpa adanya niat, tidak haram. Karena itu tidak dinamakan berpuasa. Wal aujahu annahu lam yajib 'alaiha aslan, dan kau yang aujah, yang unggul, yang utama, bahwasanya tidak wajib atasnya sama sekali. Tidak wajib sama sekali. Wa wujubul qada, wajib qada, innama huwa, sesungguhnya itu bi amrin jadid, perintah yang baru. Jadi wanita yang dalam keadaan haid diantaranya haram sholat, haram berpuasa, namun beda sholat dan puasa. Kalau sholat dikala haid haram, namun dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Apa elatnya? Karena takarrur, berulang-ulang datangnya haid. Tiap bulan datang haid, tiap bulan datang haid. Jadi masyakat berat tuh, Islam tidak memberatkan kepada seseorang. Kalau itu berat, perempuan tiap bulan dapat haid, 1 minggu aja, 5 waktu, 35 waktu, seminggu, 35. Begitu suci, dia kerjakan kewajiban yang baru.
Ya wajib dia sholat 5 waktu. Nah ini yang 35 belum apa nih? Belum dia kodok. Tiba lagi, head lagi, dapat seminggu lagi, sebulan. Tambah lagi 35, 70. Datang lagi kewajiban 5 waktu, udah 70. Belum ngurusin anak, belum masak, lakinya berat. Jadi kalau ditanya, kenapa wanita yang sedang head haram berpuasa, haram melakukan sholat, namun ya tidak diwajibkan mengqadha sholatnya, tapi puasa wajib qadha. Kenapa sholat enggak? Kan dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Karena ya litakarrur, karena berulang-ulangnya itu. Ya. Sholat berulang-ulang. Haid datang terus tiap bulan, sholat di 1 hari 5 waktu, terus berjalan 5 waktu dalam sehari. Kalau puasa hanya dalam 1 tahun 1 bulan, paling banyak 30 hari. Dalam 1 tahun 360 hari. 360 hari, masih ada 330, dipotong dah tuh sampai hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ya umur dayin ya. Itu kan banyak, maka wajib dia qadha. Kalau puasa Ramadan 7 hari dia datang haid, haram dia berpuasa di bulan Ramadan karena sedang haid. Setelah selesai Ramadan dia tidak dalam keadaan haid, maka dia wajib mengqadha puasanya. Ya. Nyicil boleh, hari ini 1, besok lagi seminggu 1 ya. Apa tuh? Yang penting bayar tuh utangnya, puasanya. Tapi sholat tidak wajib diqadha. Nu'maru biqadha is-shaum wala nu'maru biqadha is-shalah. Ini khitabnya kepada wanita. Yang dalam keadaan haid, kami tidak diperintahkan mengqadha. Nu'maru biqadha is-shaum, kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Khitabnya itu sasarannya kepada wanita yang dikala dia haid, dia haram berpuasa, dia haram melakukan sholat. Setelah haidnya selesai, maka dia tidak diwajibkan mengqadha sholatnya, namun wajib mengqadha puasanya ya bila haidnya di bulan Ramadan. Wakila wajib 'alaiha summa sabata. Dikatakan wajib atasnya kemudian gugur ya. Nah, perempuan juga kalau puasa sunnah dia minta izin dulu sama suaminya, boleh nggak puasa sunnah ya. Nah, jadi ada puasa sunnah juga yang seperti hari Arafah, boleh ya walaupun nggak izin ya. Tapi kalau puasa Senin, Kamis, puasanya pengen puasa aja tuh, nah, itu harus izin dengan suaminya, boleh nggak puasa sunatnya. Takut suaminya ada hajat ya. Wasaminuha ke-8 ya, 8 wanita yang sedang haid at-talaqu ya, wa huwa minal kabair ya, ceraikan, itu termasuk dosa besar cerai. Wanita lagi haid ceraikan, itu termasuk dosa besar ya. Abghadul halal indallah at-talaq, paling dibenci oleh Allah Ta'ala, tapi halal. Apa cerai? Cerai itu halal tapi dibenci ya. Perempuan yang sedang dalam keadaan haid ya, itu halal dicerai ya. Kenapa? Itu termasuk dosa besar. Illa bisa bisuwarin fala yahrumu talaquha fiha, kecuali dalam 7 rupa, 7 gambar, 7 bentuk, maka tidak haram menceraikannya pihak padanya, pada wanita itu. Yang haram tuh ada 7 keadaan, 7 bentuk yang wanita itu diceraikan dalam keadaan haid, enggak haram. Namun selain 7 ini, wanita yang sedang haid diceraikan itu haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Al-awwal pertama, iza qala anti talikun fi akhiri juz'in min haidika aw ma'akhirihi aw indahu. Iza qala, apabila berkata nih si suaminya, anti talikun fi akhiri juz'in min haidika, engkau ya talikun, cerai pada akhir juzuk bagian min haidika dari haidmu, aw ma'akhirihi atau serta akhir haid.
au indahu atau dekatnya haid. Itu tidak haram ya. Kau ceraikan anti tolik ya. Kau diceraikan di akhir juzuk, akhir haid ya. Perempuan kan ada masa haidnya nih berapa lama. Nah, cerainya setelah haid. Tuh, akhir daripada juzuk bagian haidnya. Itu tidak termasuk haram. Wa mislu dzalik, dan seperti demikian malau tamma lafdhu talaqi fi al-haidi listi'kabi dzalika talaqin su'a fil iddati. Jikalau sempurna lafaz tolak pada akhir haid, karena mengiringi demikian itu tolak akan masuk di dalam iddahnya. Ya, dalam iddahnya tuh. Jadi kalau wanita dicerai dalam keadaan haid, lama nunggunya. Kan dihitungnya setelah selesai iddah nanti. Nah, jadi lama menantinya menunggunya, maka diharamkan. Nah, kecuali tadi kalau dia katakan kau cerai yang anti tolik, ya lepas dah tuh. Cerai akhir juzuk haidmu, haidiki. Kalau haidmu udah selesai, baru udah tuh jatuh talak. Nah, itu nggak haram hukumnya. Ya. Jadi kata-kata cerai ini juga jangan sembarangan, sebab salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wa talaqu wa raj'ah. Salasun jiddun, 3 benar-benar sungguh-sungguh jadinya benar. Wa hazluhunna jiddun, main-main benar juga jadinya. 3 benar sungguh-sungguh benar jadinya benar. Main-main jadi benar juga. Ngomong cerai bercanda main-main jadi depan orangnya ini ceraiin ngomong dia ya jadi main-mainin bahasa seperti itu ya. Maka orang yang mabok yang apa ya, maka diharamkan. Itu termasuk dosa besar, minuman keras. Kenapa? Al-khamru ummul fawahis, khamar itu biangnya segala kejahatan. Dikala dia mabok, dia ngomong depan bininya, diceraiin bininya. Saat itu digaulin tuh, saat dia mabok, ibunya dicaci maki. Dia nggak sadar, dia ceraikan istrinya. Walaupun dia main-main, itu nggak ini, tetap jadi. Ya, 3 benar jadinya benar, main-main jadinya benar juga. Apa? An-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, cerai, rujuk. Ya. Pakai main bohongan gitu, akhirnya kita bohongan. Benar. Pakai acara dekat nikah segala macam gini-gini ya, jadi sah. Iya, nikah. Main-main ini benar. Ya. Coba cerai begitu juga, sama. Al-mutallaqatu fi dzalika ghairu madkhulin biha li adamil iddati. Adalah menceraikan itu ya belum didukhul, ya belum dijima biha dengannya karena tiada iddah. Jadi kalau orang dicerai, dia belum digauli, nggak ada iddahnya, nggak ada iddah tuh kan, iddahnya masa menunggu menanti ya. Kalau diceraikan 3 bulan, meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dalam keadaan hamil ya itu sampai melahirkan iddahnya. Nggak boleh dia nikah sebelum selesai iddahnya. Kalau laki mah kapan aja. Ada yang nanya, Ustaz kalau laki iddahnya kapan? Masih punya bini aja boleh kawin lagi. Masih punya bini boleh nikah. Kalau bininya baru 1, 2 masih boleh. Ya, karena kawan nanya, Ustaz kalau laki ada iddahnya enggak? Oh, laki nggak ada iddahnya, perempuan yang ada iddah. Jangankan nggak ada istrinya, masih punya istri aja boleh. Ini bicara boleh, ya kan? Iya, Islam kan ada. Tun fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Nikahi wanita yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, 1 aja. Kalau nggak bisa berlaku adil, tutup. Ini waktu saya ngaji Mu'alim Syafi'i tadi itu dia mabuk kok. Ya, kalau nggak bisa berlaku adil, 1. Saya ngaji dengan almarhum Kiai Ambari. Mu'alim kemudian jelasin bagaimana bisa berlaku adil. Kagak. Kalau belum kalau belum punya bini 2 katanya. Nah, kalau orang punya 2 baru bisa tahu adil apa kagak. Begitu bahasanya, bahasa Mu'alim. Ini betul. Ini bukan bahasa saya, bahasa Mu'alim begitu. Bagaimana bisa ketahuan
Adil sama kagak? Kalau belum bisa, ya beli 2. Gimana adil sama kagak? Kan nggak ketahuan kalau belum apa. Iya. Nah, itu tentang masalah ya. Jadi kalau laki sih nggak ada idahnya, yang ada idah perempuan ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian ditinggal dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Ya. Jadi belum didukhul, nah itu diceraikan. Nah itu nggak ada idahnya, nggak ada idahnya karena belum dijima, belum digauli. Bi khilafil mutawaffa anha zaujuha qabla dukhul fatajibu 'alaiha iddah. Lain halnya wafat suaminya. Tuh, suaminya wafat qabla dukhul, dia belum didukhul. Ini istri nikah. Begitu nikah belum digauli, belum dijima, meninggal suaminya. Itu bagaimana iddahnya? Fatajibu 'alaihal iddah. Wajib atasnya iddah. Tetap tuh wajib iddahnya. Wajib. Berapa yang ditinggal mati suami? 4 bulan 10 hari. Tunggu, sabar. Kalau ada yang ngelirik tungguin dulu 4 bulan 10 hari. Tuh. Kalau bilang apa? Janda kembang. Orang janda kembang itu. Iya, cakep lagi masih muda baru nikah, meninggal. Atau bisa jam kabul, ya kan? Selesai. Nah, ya. Dinikahin tapi belum didukhul, belum dijima. Tetap iddahnya 4 bulan 10 hari. Tunggu dulu tuh, ya. Lain kalau tadi suaminya hidup, dia belum dijima, diceraikan, itu tidak ada iddahnya. Ya, dia katakan di sini antakunal mutallaqatu fi dzalika ghairu marghubin biha li adamil iddah, karena tidak ada iddahnya. Ya. Jadi kudu paham juga kita laki yang begini, ya. Bukan perempuan aja. Ya, harus paham tuh. Jadi wanita yang dalam keadaan sampai ditinggal suaminya tunggu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Kalau hamil sampai melahirkan. Ya, jadi kalau suaminya wafat ya tetap berlaku tuh. Ya, suaminya wafat ya sebelum didukhul, belum dijima, wajib iddah atasnya. Asalis ketiga antakuna hamilan minhu listi'qabi dzalika talaqi syuru'a fil iddah. Adalah ya ditolak itu dalam keadaan hamil. Tuh, ditolak dalam keadaan hamil, diceraiin wanita dalam keadaan hamil. Kenapa? Listi'qabi dzalika talaq, karena mengiringi yang cerai dan demikian itu asyuru fil iddah, masuk di dalam iddahnya. Ya, itu tidak diharamkan. Ya, wanita sedang dalam keadaan mengandung, nah, dia diceraikan. Karena apa? Itu kan berlangsung, memasuki. Nanti begitu selesai melahirkan habis sudah iddahnya. Nggak pakai nunggu ini. Misalkan dalam keadaan 8 bulan, kemudian lahir seminggu. Begitu lahir habis sudah iddahnya. Karena batasnya sampai melahirkan, ya. Dan itu tidak termasuk daripada hukum menceraikan haram dalam keadaan hamil. Karena apa? Karena mengiringi ya tolak itu memasuki di dalam iddah. Lain bukan hamil ya. Arabi keempat, ayyakuna talaqu bi'iwadin minha idza kanat hailan. Ayyakuna talaq, bahwa ada ya cerai itu dengan penggantian ya, iwad minha daripadanya, dari wanita itu ya, ada penggantian. Idza kanat hailan, apabila ada wanita itu hailan ya, hailan tidak hamil ya, diceraikan dengan penggantian. Tapi idza kanat hailan, apabila ada ya wanita yang cerai itu hailan, tidak hamil. Kenapa? Di anna ita'ahal mala yus'iru bil hajati ila talaq, karena bahwasanya memberikannya harta kepada wanita itu menunjukkan dengan hajat ila talaq, kepada perceraian ya, karena sangat hajat tuh, bayar dah gantian ya, walaupun dalam keadaan
head ya, dikantung harta menunjukkan hajat. Wa kharaja bil iwadi minha ma law talaqaha bi su'aliha bila iwadin au bi iwadin min ghairiha payahrumu. Dan keluar dengan iwad penggantian minha daripadanya jikalau menceraikan tuh, ya, suami itu akan wanita yang dengan permintaannya, dengan permohonannya tanpa iwad atau dengan iwad dari selainnya payahrumu, maka haram hukumnya. Wal khamis kelima ayakuna talaqu fi ila'i bi mutalabatiha talaq fi halil haidi ba'da mutalabatiha bil wad'i min az-zawji fi hali tuhri fayamtani minhu li anna hajatahu syadidatun ila talaq. Kelima ayakuna talaq, bahwa ada talaq fi ila'in pada sumpah bi mutalabah dengan memintanya. Mintanya itu wanita cerai fi halil haid, di dalam keadaan haidnya, ba'da mutalabatiha bil wad'i, sesudah menuntutnya memintanya itu wanita dengan digauli minaz zauji, dari suaminya fi halil tuhri, di dalam keadaan suci ya, diceraikan dalam keadaan sumpah ya, dengan memintanya cerai keadaan haid, minta atau wanita lagi haid diminta diceraikan, sesudah memintanya dia digauli oleh suaminya di kala suci. Payam tani minhu, lalu menolak, mencegah daripadanya ya, suami itu li anna hajataha, karena bahwasanya hajatnya wanita syadidatun, sangat ila tolak, kepada perceraian. Semacam itu tidak haram tuh. Ya. Ketika wanita sedang haid ya, dia minta tuh untuk diceraikan atau ditolak dalam keadaan sumpah. Asadis keenam ma idza talaqal hakam ya, apabila menceraikan akan dia siapa? Hakim ya. Pisikokin di dalam pertikaian, ribut kan sekarang banyak tuh ya, suami istri ribut buat pengadilan ya, nah, ribut dan nih perceraian ya kan, menceraikan ya kan wanita itu siapa? Hakim. Pisikokin dalam pertikaian. Waqa'a bainaha wa baina zawjiha, yang terjadi di antaranya wanita dan suaminya, terjadi pertikaian ya. Jadi ributan itu sampai dia minta diceraikan. Ya. Lihajatiha syadidah ilaiha, karena hajatnya yang sangat kepadanya. Itu wanita lagi haid, ribut, permasalahan dengan suaminya ya, bawa deh kemana nih? Hakim, pengadilan, sehingga hakim memutuskan tuh menceraikan ya. Nah, itu antara yang terjadi dengan suaminya karena hajatnya itu, hajatnya wanita yang sangat kepadanya, itu tidak termasuk ya dosa besar ya kalau hal demikian, karena hajatnya itu si istri ya. Asabi ketujuh malau qala sayyidul amatihi, jikalau berkata tuannya li amatihi kepada budaknya ya, budak perempuannya, in talaqa zaujul yawm anti tuhurratun, jika menceraikan kepadamu suami hari ini kau merdeka ya. Ini tuannya ngomong, ini kalau hari ini menceraikan suamimu kau merdeka. Nah, jadi ada taklik ya, ada taklik, artinya kalau suamimu menceraikanmu hari ini ya kau merdeka. Fa'alimaz zawju dzalika ta'liq, lalu mengetahui itu si suami ya, yang demikian itu kan taklik. Oh, ini kalau diceraiin ini merdeka nih siapa? Istrinya. Wa ada maruju'i sayyid, dan tidak kembali itu sayyid yang meralat. Fatallaqaha, lalu menceraikan suaminya akan istrinya itu diceraikan. Aw salat huzalik, atau dia minta tuh istri minta kepadanya ya, zalik demikian itu minta diceraikan, karena kalau diceraikan dia merdeka. Nah, kan begitu ditarik,
Berarti kalau nggak diceraiin nggak jadi merdeka dia. Ini kalau suamimu menceraikan engkau hari ini, kau merdeka. Nah, suaminya tahu. Oh, ini kalau istrinya diceraiin dia merdeka. Nah, atau minta tuh si istrinya kepada suaminya. Karena kalau diceraikan dia merdeka. Fala yahrumu talaqun. Enggak haram tuh. Ya, maka tidak haram menceraikannya. Itu dalam keadaan haid yang begitu tidak diharamkan. Ya. Lil khalasi minariki, karena terbebas daripada perbudakan. Tuh, udah nggak jadi budak lagi. Ya, karena udah diceraikan, karena ditaklik. Kalau diceraikan kamu oleh suamimu hari ini kamu merdeka. Jadi orang merdeka nggak jadi budak. Selamat deh tuh ya dari perbudakan. Izdawamuhu adar biha, karena terus menerusnya itu menyusahkan ya. Kalau nggak jadi budak nggak enak. Terus menerus jadi budak. Nah, kalau diceraikan oleh suaminya atau dia minta kepada suaminya, dia merdeka. Ya, kenapa minta twiril iddati? Karena lamanya itu iddah ya. Waqad la yusmahu bi sayyid, terkadang la yusmahu bi sayyid, terkadang ya tidak dimaaf atau tidak toleran tuh si sayyid pada Zaid sudah demikian itu ya. Au yamutu, atau dia mati. Fayadumu asluha, maka terus menerus jadi tawanannya, ya terus menerus jadi budak tuh. Ya, terkadang tuh tidak memaafkan si sayyid ya, sudah demikian itu. Nah itu atau dia mati. Ya terus menerus sayyidnya mati, nah terus menerus dia jadi budak ya. Dumu terus menerus asluha, jadi tawanan di budak. Wal hikmatu fi tahrimit tolak, dan hikmahnya dalam haram ya mentolak bil haid, dengan sebab haid. Ya, hikmahnya haram menceraikan ya, diceraikan dalam keadaan haid, tadarruha bitulil muddatit tarabbus, karena madaratnya dengan lama masa penantian haidnya ditambah lama. Sekarang wanita dicerai baru haid 1 hari ya, kemudian haidnya selesai baru dihitung lagi, kan menjadi lama, ditambah lama tuh. Haram, jadi haram mentolak cerai itu di sedang haid karena madaratnya dengan lama penantian masa haidnya. Li'anna baqiyatal haid la tusabu, karena bahwasanya setinggal haid itu enggak dihitung. Ya, enggak dihitung. Minal iddah, dari iddah. Dihitungnya nanti selesai haid baru. Sedangkan dalam keadaan haid berapa hari enggak dihitung. Oh, enggak dihitung, makanya lebih lama. Hikmahnya itu diharamkan menceraikan dalam keadaan haid itu wanita karena penantian masa iddahnya tambah lama. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, iza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, ceraikanlah mereka dengan iddahnya ya. Ai iza aradtum talaqal azwaj, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amatika bil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.